Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan membahas tentang UTS Fisika. Jadi kita mulai dari nomor 1. Ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis disebut dengan sains, atau jawabannya B ya. Jadi yang mempelajari gejala alam itu hubungannya sama sains. Nomor 2. Salah satu cabang dari sains yang merupakan ilmu pengetahuan mempelajari tentang materi, energi, serta interaksi antara keduanya disebut. Nah, ini kenapa masih banyak yang salah? Yang jelas ini adalah jawabannya fisika. Ya. Apa yang membedakan fisika, kimia, dan biologi? Kalau fisika mempelajari tentang materi dan energi, ya. Jadi fisika tuh kan rumus-rumus isinya, Bu. Ya iya, karena kan di dalam materi itu pasti ada perhitungan-perhitungannya gitu ya, ada kasus-kasusnya, permasalahannya. Jadi bisa membedakan kimia, biologi, dan fisika. Kemudian nomor 3, berikut ini cabang dari mekanika di dalam ilmu fisika klasik kecuali. Nah, berarti kecuali yang tidak termasuk, berarti jawabannya adalah elektromagnet. Kenapa elektromagnet? Mekanika itu kan berkaitan sama sesuatu yang bergerak gitu ya. Jadi gravitasi termasuk. Ya kan, biasanya kan gravitasi itu berhubungan sama benda yang jatuh gitu ya. Atau benda yang dilempar gitu. Nah, itu berarti termasuk mekanika. Kemudian elastisitas juga termasuk, momentum juga. Jadi ini ada di PPT yang di Schoology ya, coba dicek lagi. Kemudian nomor 4, berikut ini adalah hakikat fisika kecuali, yes, kecuali adalah B. Ya, jadi jawaban selain B itu benar semua, sebagai produk, sebagai sikap, proses, ya. Oh, yang ini tidak ada jawaban yang benar juga salah ya. Yang benar adalah sebagai pendidikan. Oke, nomor 5. Mengandung kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model merupakan hakikat fisika sebagai. Nah, ini jadi kan hakikat fisika ada 3 nih, produk, sikap, sama proses. Yang berkaitan dengan fakta, konsep, dan prinsip hukum itu adalah hakikat fisika sebagai produk. Artinya dia menghasilkan apa gitu ya. Jadi 5A. Kemudian nomor 6, berikut ini adalah pola pikir ilmiah kecuali. Nah, ini kan ada bagaimana laut bisa berasa asin, itu termasuk juga pola pikir ilmiah, artinya kita mengajukan pertanyaan gitu ya. Kemudian ada lagi, jangan keluar di siang hari karena sinar matahari pada jam siang akan merusak kulit. Ada apa yang membedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan? Ini termasuk karena ini kan mengajukan pertanyaan. Yang D, bagaimanakah beberapa planet dapat mengitari matahari dan tetap pada orbitnya, juga benar. Maka jawaban yang tidak benar adalah yang B. Yang B ya. Jangan keluar di siang hari karena sinar matahari pada jam siang akan merusak kulit. Itu kan adalah suatu opini gitu ya. Jadi bukan pola pikir ilmiah, itu hanya memberikan saran seperti itu ya. Kemudian nomor 7, hal-hal yang dipelajari di dalam ilmu fisika adalah berikut ini kecuali proses ovulasi, listrik magnet, gelombang pegas, gravitasi. Yang jelas adalah jawabannya proses ovulasi. Ini dipelajarinya di biologi, ya kan, bagian reproduksi. Kemudian nomor 8, berikut ini adalah apa saja yang kamu amati di dunia ini yang berkaitan dengan fisika kecuali. Nah, jadi yang teknologi smartphone yang semakin canggih, iya, ada kaitannya sama fisika. Kemudian roket yang diperbaiki oleh bantuan tenaga dan rekan penerbangan luar angkasa jelas butuh fisika. Kemudian pasang surut air laut dikarenakan gaya gravitasi oleh bulan, iya, ada kaitannya sama fisika. Mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir juga iya. Maka yang tidak adalah virus COVID-19 yang menyerang dikarenakan daya tahan tubuh melemah. Kalau misalkan dia diganti sama virus COVID-19,
dapat diatasi dengan teknologi yang dikembangkan oleh fisika atau apa. Nah, itu baru benar. Tapi kan ini di sini dia tuliskan ada daya tahan tubuh melemah. Nah, ini tidak dipelajari di fisika, melainkan di biologi mungkin ya. Jadi ini jawabannya. Oke. C. Kemudian nomor 9, setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain merupakan hakikat fisika sebagai. Nah, ini banyak yang salah, jadi jawabannya ini adalah sebagai sikap. Namanya juga dia ada ilmiahnya, ada sikap baiknya, ingin tahu, itu kan merupakan sikapnya kita, apa yang kita lakukan setelah kita belajar fisika gitu ya. Kemudian nomor 10, alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang disebut langkah-langkah. Nah, ini banyak yang salah, jawabannya adalah operasional metode ilmiah. Bukan proses ya, bukan proses. Kemudian nomor 11, berikut ini adalah cabang dari ilmu fisika modern, kecuali, nah ini banyak sekali yang salah. Jadi fisika modern itu kan mempelajari tentang partikel-partikel atau hal-hal yang baru gitu ya, yang belum ditemukan saat ini. Yang tidak ya berarti termodinamika. Termodinamika ini mempelajari suhu, kalor, kayak gitu-gitu ya. Nomor 12, pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, merupakan salah satu syarat metode ilmiah yang, nah ini jawabannya adalah A, sistematik. Nomor 13, nomor 13 ini adalah bagaimana cara kita memperhatikan keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Nah, tapi yang kecuali, jawaban yang kecuali adalah, nah, jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena dia bilang di sini harus tertutup, gelap dan pengap sehingga minim udara yang masuk. Sedangkan laboratorium kan harus ada udara, harus masuk udara dan keluarnya harus lancar gitu ya. Maka jawabannya yang A. Selain A benar semua. Nomor 4. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Nah, apa saja variabel-variabel yang bukan terkait sama percobaan atau metode ilmiah, prosedur ilmiah? Jawabannya adalah variabel fakta. Ini nggak ada yang namanya variabel fakta ya, yang ada itu bebas, terikat, kontrol. Nah, itu betul ya, semuanya ini ada. Yang nggak ada variabel fakta itu nggak ada. Oke. Nomor 15. Nah, jadi apa saja yang perlu diperhatikan ketika berada dalam laboratorium? Nah, jadi kira-kira bagaimana cara kita mengimplementasikan sistem keselamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi alat-alat dan cara pemakaiannya perlu diperhatikan. Dikarenakan apa alasan kita memperhatikan keselamatan kerja? Yaitu jawabannya adalah alat-alat kimia di dalam laboratorium ada beberapa yang bersifat membahayakan. Nah, jika kita tidak mengetahui prosedur cara pemakaiannya dengan benar, maka itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Maka jawabannya D. Nah, untuk simbol keselamatan kerja ini dinamakan biohazard. Biohazard itu adalah bahaya yang ditimbulkan dari makhluk hidup, ya, bisa dari binatang percobaan dan lain-lain ya. Jadi diberi simbol seperti ini. Kemudian nomor 17. Oh iya, nomor 17 ini mohon maaf untuk yang anak pondok nggak Ibu kasih gambarnya di sini ya, tapi sudah Ibu titip ke guru piketnya. Jadi ini jawabannya adalah E. Ya. Yaitu chemical hazard. Bahaya yang berasal dari bahan kimia. Chemical hazard.
Nomor 18, simbol mata satu. Mata satu ini cara mengantisipasinya adalah, nah ini kan simbol eye hazard, eye or face hazard. Berarti kita bagaimana cara melindungi diri kita dengan bahan-bahan yang memiliki simbol bahaya seperti ini. Maka jawabannya adalah menggunakan masker dan kacamata pelindung. Namanya juga melindungi mata, berarti melindungi mata ya kita harus menggunakan masker dan kacamata pelindung. Kemudian nomor 19, untuk memindahkan bahan kimia yang berwujud padat pakai sendok atau alat lain yang tidak terbuat dari logam. Menghindari menggunakan satu sendok untuk mengambil beberapa jenis zat kimia merupakan, kenapa sih kok kita mengambil bahan kimia itu harus dengan banyak sendok, kenapa nggak pakai satu aja? Nah, alasannya itu kenapa? Alasannya agar terhindar dari kontaminasi. Kontaminasi ini artinya ada campuran-campuran yang sudah tidak murni, gitu ya. Kalau misalkan kita mengambil unsur yang satu dengan satu sendok, dengan sendok pertama, terus kita pakai sendok ini untuk mengambil unsur yang kedua, maka unsur kedua ini dia sudah tercampur dengan unsur pertama, gitu ya. Jadi itu sebabnya sendok untuk memakainya itu harus hati-hati, harus dibedakan. Kemudian nomor 20, penanganan dalam kecelakaan kerja kecuali yang tidak termasuk, maka jawabannya adalah D. Membawa orang dengan tanpa perlindungan diri itu tidak benar, ya. Minimal menggunakan masker, menggunakan sarung tangan gitu agar kita tidak terkontaminasi. Oke, nomor 21. Besaran yang telah ditentukan menurut perjanjian sehingga bisa digunakan untuk menentukan besaran lain adalah nomor 21, besaran pokok. Artinya dia yang utama, yang ada 7 itu ya. Ada panjang, massa, suhu, dan lain-lain itu ya. Kemudian nomor 22, berikut ini adalah bagian dari besaran pokok kecuali ya yang nggak termasuk dari 7 itu kan panjang, massa, kuota arus listrik, suhu termasuk. Maka yang tidak adalah gaya, atau dia ini termasuk besaran turunan karena sudah terdiri dari banyak besaran pokok. Lanjut ke nomor 23. Berikut ini adalah bagian dari besaran turunan kecuali yang bukan besaran turunan. Artinya dia termasuk dari 7 besaran pokok, yaitu intensitas cahaya E. Intensitas cahaya satuannya kandela. Kemudian besaran yang memiliki dimensi ml pangkat 2 T pangkat negatif 2 ini adalah jawabannya D, tekanan. Tekanan itu kan satuannya Newton per meter persegi gitu ya. Berarti kan meter persegi itu kan long ya. Long pangkat 2 ya kan, L pangkat 2, N itu kan M per T pangkat 2, maka kalau misalkan dinaikkan ke atas L pangkat 2 sama T pangkat ini ML2 dibagi T pangkat 2, maka kalau T pangkat 2 nya dinaikkan ke atas menjadi ML2 T pangkat negatif 2. Nanti dicek lagi materi di Schoology, semuanya sudah Ibu kasih. Oke, sekarang 25. Hasil dari pengukuran luas plat tipis yang memiliki panjang sekian dan lebar sekian menurut aturan angka penting adalah, hasilnya adalah yang E. Ya, jawabannya adalah E. Kenapa? Karena ketika dikalikan itu hasilnya sekian gitu ya, dan menurut angka penting yang harus dituliskan ya cuman angka ini saja. Oke, jadi nanti dicek lagi.